Oke, kita akan mulai. Saya persilakan Levani, pimpin dalam doa Levani. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sampai pembelajaran saat ini. Sekarang kami akan belajar kimia. Tolong kau berkati kami. Berkati juga Pak Almosen yang akan mengajar kami. Indonesia, Halia, amin. Amin. Oke, terima kasih Levani. Jadi untuk materi hari ini ya, untuk sel elektrolisis nanti kita itu karena itu berkaitan dengan hitung-hitungan dengan ya, kita akan belajar reaksinya. Jadi untuk Mister itu sulit kalau misalkan kita lakukan secara online begitu. Jadi kita akan bahas materi setelah sel elektrolisis. Ya, nanti sel elektrolisis kita ulang di kelas gitu. Nah, kita akan melanjut ke materi ya, ini bab baru yang namanya kimia unsur. Ya, materinya itu kimia unsur. Kita akan share screen dulu. Oke, ini layar bisa sudah terlihat kan ya? Sudah ya? Terlihat. Oke, jadi Mister sampaikan dulu ya. Ini materi kimia unsur ini adalah materi yang bagi Mister ya mungkin juga untuk ya misalnya yang kelas 12. Kalau kelas 12 IPA ya maksudnya ini materi yang hitung-hitungannya itu nggak ada, tapi yang ada teori. Ya, silakan Maria, kenapa ini angkat tangan? Mister, kimia unsur sama kimia organik sama atau tidak? Beda ya. Oke, Mister. Jadi kimia organik itu jadi kimia ya mungkin bisa sampaikan dulu. Kimia itu ada banyak cabang-cabangnya. Ada kimia organik, kimia anorganik, kimia fisik, kimia biokimia. Jadi ada 6 pembagian kimia. Nah, kalau yang kalian pelajari di SMA ini semua digabung ya. Jadi sebenarnya kimia unsur ini termasuk di bagian kimia biokimia, bisa jadi biokimia, bisa dipelajari di biokimia, bisa juga dipelajari di kimia organik ataupun anorganik. Ya, gitu. Tapi ya di kimia unsur ini tidak ada istilah rumus-rumus, ya nggak ada rumus-rumus. Jadi kemungkinan nanti untuk sumatif ataupun formatifnya itu akan berbicara tentang teori, ya teori semua. Jadi di pelajaran kimia unsur ya diharapkan kamu belajar banyak yang kamu baca, ya begitu. Nah, kimia unsur sendiri ya mungkin kita awali dulu ya dari satu ini. Ini Mister sempat bikin di ini ya, bikin di status Mister. Ya, kalian tahu itu? Ya kalian sering bilang itu layangan putus ya kan ya? Film layangan putus ya kan? Film series ya. Ya kan Eca? Ini Eca sering nonton kayaknya ini. Ada yang nonton layangan putus ini? Halo? Ada ya. Ya, bisa juga nonton kok. Nah, karena booming ya nonton lah. Jadi di situ kalau kalian dengar itu ada yang namanya Kapadokia, di sana itu ya ada yang namanya balon udara. Nah, ini balon udara itu bisa terbang karena apa? Karena gas apa coba? O2 kah? Helium? Iya. Karena gas helium ya. Gas helium itu berbeda dengan gas oksigen ya. Helium itu beda. Ya, nanti di kimia unsur kita akan belajar perbedaan-perbedaan itu. Ya, kita akan belajar karakteristik dari setiap unsur yang ada. Ya, kalau kamu punya sistem periodik unsur sekarang, ya, sistem periodik unsur kan kalau dihitung jumlahnya kan ada 118 unsur kan. Nah, di kimia unsur kita akan bahas itu. Nah, kita akan bahas karakteristik dari masing-masing unsur-unsur yang ada. Helium itu sifatnya apa, sifat fisikanya apa, sifat kimia dari helium itu apa, helium itu digunakan di mana, begitu. Oksigen juga, ya, oksigen itu masanya berapa. Jadi kembali lagi bisa sampaikan bahwa belajar
ketika kita belajar kimia unsur, maka kita akan belajar tentang teori, ya, bukan hitung-hitungan, tapi kita akan lihat, oh ternyata oksigen itu sifatnya kayak gini loh, gitu. Ataupun logam-logam, jenis logam-logam yang lain, misalkan natrium, kalium, magnesium, aluminium itu digunakan di mana sih? Gitu. Terus asalnya dari mana? Ditemukan di mana? Jadi itu sekilas tentang pelajaran kimia unsur, ya. Jadi selanjutkan, ya. Jadi ada pertanyaan, gas apa yang menyusun balon udara? Gas helium. Oke. Apakah balon udara bisa terbang jika diisi dengan gas O2? Bisa nggak kalau diisi dengan O2? Menurut kalian? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak, Angelo? Kalau menurutku misal karena berat juga. Ya. Oke, ya bisa ya. Itu juga dipengaruhi karena berat. Ya, gas helium itu lebih ringan dibanding dengan gas oksigen. Ya, makanya kalau kamu mungkin jangan balon udara dulu deh, ya. Sekarang kalau balon-balon ulang tahun ya biasanya itu pakai gas helium, gitu. Ya, makanya dia bisa terbang karena udah masanya itu lebih ringan dibanding dengan O2 begitu. Nah, bisa mau tanya lagi nih, apa nama unsur penyusun baterai HP kamu? Apa nama unsurnya? Ada yang tahu? Kenapa? Nama unsur penyusun baterai HP-mu. Apa itu? Nama unsur penyusunnya. Ini kan ada baterai nih. Baterai ini isinya apa sih? Ada unsur ini. Ada yang tahu? Apa, Felix? Nggak ada unsur anu. Apa, Felix? Zinc. Oh, ya. Jadi rata-rata ya HP kita sekarang itu pakai yang namanya baterai litium. Ya. Jadi kalau kamu buka HP-mu, ya mungkin kalau kamu punya HP Samsung yang baterainya itu masih bukan baterai tanam gitu ya, pasti ditulis di situ dengan lithium ion. Nah, jadi rata-rata sekarang itu kita pakai baterai litium. Kenapa? Karena baterai litium itu sifatnya awet, ya, awet. Kemudian yaitu juga masa aktifnya itu bagus, bisa menyimpan energi listrik, ya, bisa menyimpan energi listrik, kan dia sifatnya kimia kan ya. Dia bisa menyimpan energi listrik dengan waktu yang cukup lama. Gitu. Makanya saat ini orang-orang menggunakan sumber baterai ya biar HP-nya tetap nyala, ya pakainya lithium begitu, yang bisa menyimpan energi begitu, ya, simpan energi listrik begitu. Ya, nanti, jadi ini masih pengantar tentang pelajaran kimia unsur begitu. Oke, bisa lanjutkan. Nah, ini ada yang bisa tunjukin dulu ya. Tadi kan kita membedakan antara oksigen dengan helium. Bisa lihat di sini ya. Kalau helium itu sifatnya gas, warnanya itu tak berwarna, gitu. Masa atom relatifnya itu 4, ya, kamu bisa membedakan dengan si oksigen sendiri. Ya, kamu bisa lihat di sini masanya helium segini, masanya oksigen segini, ya, masa atom relatif. Dari sini juga kamu langsung bisa membedakan alasannya kenapa oksigen itu ya nggak bisa digunakan nggak bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk balon udara begitu, ya. Jadi tadi yang dibilang sama Angelo itu karena masanya helium itu lebih rendah. Ya. Jadi ini ketika kita belajar kimia fisik ya tugasnya kimia unsur ya kita bahas seperti ini. Kita akan bahas dari segi fasenya, warnanya apa, kemudian nomor atomnya berapa, konfigurasi elektronnya apa, gitu. Oke? Nah, ini masih pengantar. Ya. Jadi bisa dibilang kalau kimia unsur ini mudah tapi luas, banyak karena banyak hal yang harus kita pelajari. Oke, bisa lanjutkan. Ini ada 2 pertanyaan nih. Kenapa kita menggunakan tembaga CU sebagai bahan kabel listrik?
Kabel listrik yang kamu lihat sekarang itu namanya tembaga ya. Kita gunakan tembaga. Ya, tiang listrik yang itu loh, kabel listrik yang menghubungkan dari satu daerah ke daerah lain itu menggunakan dari tembaga. Kenapa coba? Boleh kasih alasan? Daya hantar listriknya bagus. Oke, CU itu daya hantar listriknya bagus. Oke, ada yang lain? Alex. Kurang lebih kayak Maria aja, Mister. Yang lain Alex. Bagus. Itu yang saya pick. Itu yang saya tahu, Mister. Oke. Angelo, silakan Angelo. Rata-rata yang ditahu semua tuh, Mister. Hah? Rata-rata jawaban tuh pasti karena sebagai penghantar listrik yang bagus. Oke, apalagi? Kasihlah alasanmu mungkin. Ya, masa setelah kamu mengamati itu. Yang lain siapa ini? Tirza. Kenapa Tirza? Menurut kamu Tirza, kenapa sih kita gunakan CU? Kenapa nggak pakai besi? Kenapa nggak pakai emas? Ya, bisa jadi kan? Emas lebih mahal sih. Bisa sih sebenarnya emas itu. Tapi emas nggak bisa mengantarkan listrik kayaknya. Kalau Levani, kenapa Levani? Kita pakai tembaga. Orang-orang saya sekarang itu ya, kita menggunakan CU sebagai bahan kabel listrik. Kenapa Levani? Levani, halo. Kesa, kenapa Kesa? Karena konduktor yang baik saya kayak udah ini luntur gitu, kayak mudah jadi kalau panas kayak misalnya lagi kayak tinggi terus kan. Oke. Masih sama ya. Ada yang kasih jawaban lain? Oke, satu lagi alasannya Nak ya, karena CU itu tidak mudah berkarat. Ya. Coba kamu bayangkan kalau misalkan kabel listrik yang kita gunakan itu mudah berkarat, pasti tiap tahun diganti. Ya, pasti tiap tahun diganti. Kemudian dia itu sifatnya kuat dibanding dengan unsur yang lain. Ya, dia kuat. Ya, tembaga itu kuat sifatnya. Ya. Oke, pertanyaan kedua, kenapa kita gunakan aluminium sebagai bahan pesawat terbang? Kenapa coba? Tidak mudah berkarat. Tidak mudah berkarat. Jadi bisa jadi kayak pesawat terbangnya enggak berat. Jadi bisa terbang. Ringan. Iya, ringan tidak berkarat. Oke, good ya. Jadi alasan yang pertama itu ya tidak mudah berkarat. Gitu, sama kayak sendokmu lah. Sendokmu itu kalau misalnya kamu sering-sering pakai, ya kalau misalnya itu terbuat dari besi, ya pasti berkarat. Tapi kalau kita gunakan aluminium, ya sifatnya aluminium, ya dia itu nggak mudah berkarat, ya. Itu sama ringan, ya aluminium itu ringan. Ya. Pasti panci-panci di rumahmu sekarang itu pakai aluminium, ya. Cuma kalau pakai besi itu beratnya minta ampun kan ya. Itu alasannya. Jadi hal seperti ini nanti kita pelajarin di kimia unsur ya. Kita akan belajar sifatnya kayak gimana dan kegunaannya itu bagaimana. Oke, kita lanjut. Jadi ada yang bisa kasih kesimpulan kimia unsur itu apa gitu? Yuk, silakan. Dari apa yang sudah dijelaskan. Ayo. Silakan. Yang pelajari tentang unsur, terus sifat sama kegunaannya. Oke. Jadi itu ya. Jadi kimia unsur akan mempelajari tentang unsur-unsur ya. Unsur-unsur yang ada di muka bumi ini ya, yang tertera di sistem periodik unsur. Ya, ada sekitar 118 unsur. Kita akan pelajari sifat-sifatnya dan kegunaannya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ya kita akan belajar tentang sifat ya, kelimpahan berbagai unsur di kulit bumi ini. Kita akan lihat dari sifat kimianya dan sifat fisikanya. Gitu. Oke, bisa lanjutkan ya. Oke,
Nah, kalau kamu perhatikan ya, kelimpahan unsur di kulit bumi, artinya ya, apa sih unsur yang paling banyak di muka bumi ini? Nah, berdasarkan penelitian ya, mereka mengumumkan bahwa yang paling banyak di muka bumi ini adalah ini, oksigen. Nah, paling banyak itu adalah oksigen. Ya, dia paling banyak sekitar 49% ya, dari komponen yang ada begitu. Baru yang keduanya itu adalah silikon, ya, baru aluminium. Ini agak lumayan banyak. Ini aluminium banyak 7,95%. Jadi unsur-unsur ini yang mungkin kamu perlu perhatikan begitu ya. Ternyata yang ada di unsur yang paling banyak di muka bumi ini adalah oksigen. Gitu. Dan menurut saya juga apa ya, baik begitu. Ya. Coba bayangkan kalau misalkan yang lebih banyak itu adalah bukan oksigen begitu. Kenapa sih oksigen diperlukan ya? Yang pertama untuk menunjang apa ya, menunjang kehidupan makhluk hidup begitu. Coba kalau misalkan nggak ada oksigen, ya manusia nggak mungkin ada, binatang nggak mungkin ada, tumbuh-tumbuhan juga nggak mungkin ada. Gitu. Jadi saya rasa itu yang membedakan keunggulan dari planet bumi ini dengan planet yang lain begitu. Ya. Di tempat yang lain nggak ada oksigen. Jadi kita bersyukur ya, oksigen itu ada begitu ya, dan apa namanya, kelimpahan ya, banyaknya itu agak lumayan banyak gitu, hampir setengah ini, hampir 50% dari unsur-unsur yang ada di muka bumi begitu. Di sini ada penjelasan nih, sekitar 90% ya unsur itu ada di alam, sisanya itu adalah buatan ya. Di 90% itu benar-benar murni ya Tuhan kasih, sisanya 10% itu ya mungkin buatan, dibuat oleh manusia begitu, direkayasa oleh manusia gitu. Dan sebagian besar itu berupa unsur bebas, artinya itu unsur bebas nggak berikatan lah, utuh oksigen saja ya, benar-benar oksigen saja gitu, dan hanya beberapa dalam bentuk senyawa gitu. Jadi sebagian besar unsur-unsur yang ada itu kalau oksigen ya oksigen saja, nggak ada ikatannya, nggak berikatan dengan senyawa yang lain gitu. Nah, kemudian ini satu penjelasan penting juga ya, unsur gas mulia. Apa aja unsur gas mulia kalau kalian tahu? Unsur gas mulia siapa ini? Unsur gas mulia gasia. Apa aja unsur gas mulia gasia? Dengan cara melihat Oke, tidak terdengar suaranya. Putus-putus suaranya. Oke, apa-apa. Jadi unsur gas mulia mulai dari helium, neon, krypton, xenon, radon. Nah, itu semua sifatnya itu dalam bentuk unsur bebas. Dia nggak berikatan karena dia sifatnya nggak bereaktif, gitu. Nggak bereaksi dengan unsur yang lain. Ya. Dan ada unsur-unsur yang lain seperti Au itu kan emas, aurum, platina, pt, ya, argentum, perak, dan tembaga. Ya, ini kelimpahan unsur yang ada di kulit bumi ini. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, tidak ada. Oke, silakan lanjutkan. Nah, ini bisa ada gambar ini. Tunggu sebentar. Oke. Jadi beberapa unsur ya diperoleh itu juga ya, ada unsur yang berasal dari laut, dari air laut. Nah, di sini ya, komponen daripada air laut. Apa namanya? Apa ini? Oke.
Ya, mungkin kamu bertanya-tanya, bukan air laut, nanti itu di slide selanjutnya ini komponen yang ada di udara, atmosfer dulu nih. Ya. Kalau perhatikan di sini, ya, atmosfer sendiri ya di udara ini yang banyak apa sih? Gas apa yang banyak gitu? Ternyata yang banyak itu adalah gas nitrogen N2. Gitu. Ini gas nitrogen itu lumayan banyak jumlahnya, ada sekitar 78% dari volume yang ada begitu. Ya, sisanya itu adalah oksigen. Ini bukan karbon dioksida, tapi ini karbon dioksida. Mungkin ini salah ketik dari sumber Mr. Amin. Jadi gas yang banyak di muka bumi ini adalah gas nitrogen. Ada yang tahu gas nitrogen itu dihasilkan dari mana coba? Gas nitrogen. Ada yang tahu gas nitrogen dihasilkan dari mana? Nggak bilang adekku matahari, Pak. Dari mana, Felix? Dari matahari. Halo Felix, dari matahari. Ada yang tahu nitrogen itu sebagian besar dihasilkan dari mana? Mister, Ya, itu nitrogen yang biasa orang kayak yang buat es krim dingin itu kayak yang asap-asapnya itu. ya. Itu juga nitrogen. Ada yang tahu ini nitrogen ini dihasilkan dari mana? Oh, Biasanya kalau dilihat-lihat itu Mister di dalam tabung-tabung. itu yang udah dikumpulin. Ya. Oke, kalau oksigen kan dihasilkan dari hasil fotosintesis, toh. Oksigen itu dihasilkan dari tumbuhan. Ya. Gitu. Kalau nitrogen ya mungkin nanti kamu cari sumber ya, ada banyak. Nitrogen itu bisa dihasilkan dari hasil penguapan ya, nitrogen itu dihasilkan dari hasil penguapan gitu. Terus nitrogen. Oke, bisa mau tanya dulu nih, kamu pernah dengar nggak ada yang tahu kentutmu itu ya, maaf ya mungkin bisa kentut itu unsur kimianya apa coba? Kentut, maaf ya, ada yang tahu Felix unsur kimia dari gas yang kita hasilkan ini dari manusia? Ada yang tahu kah? Aduh, classroom. Terus karbon ada, oksigen, hidrogen, banyak Mister. Metana, Mister. Metana bukan. Ada yang tahu gas yang kita hasilkan ini? Kita kan mencari tahu ya. Ya, ada unsur yang unsur gas yang dikeluarkan oleh manusia ya. Binatang juga mengeluarkan gas ya, itu namanya gas sulfida ya, H2S, tapi kadang-kadang dikasihnya itu adalah H2S, yaitu bentuknya asam ya. Nah itu nanti sebenarnya komponen yang ada di udara ini ada bukan hanya sampai kripton, ada komponen-komponen yang lain yang persennya sedikit begitu ya. Bisa jadi juga H2S dari yang kita hasilkan ada ke asam sulfida ya, begitu. Jadi coba lihatlah perbandingan ini ya. Kalau misalkan kita perhatikan ya, sekarang karbon dioksida ya ini berdasarkan sumber yang Mister ambil, volumenya ini tahun apa ya? Ini sumber yang sudah lama sebenarnya. Ya. Bisa jadi volumenya ini udah berubah sekarang nih. Bisa aja nitrogennya berkurang, oksigennya berkurang, tapi yang tinggi itu adalah gas-gas yang lain. Misalkan karbon dioksida, ya saya rasa ini udah semakin meningkat jumlah volumenya sekarang karena ya diakibatkan karena efek rumah kaca ataupun polusi-polusi yang bisa yang misalnya volume dari komposisi ini ya pasti udah berubah. Ini beberapa sumber ya, ini sumber-sumber yang bisa ambil dari sumber yang lama begitu. Bisa jadi kalau misalnya kita lihat komposisi sekarang bisa aja udah berubah begitu. Oke. Mister, Itu ya silakan. Penghasil oksigen paling banyak di bumi ini apa, Mister? Ya tumbuhan. Tumbuhan, Mister. Penghasil Tapi oksigen. pernah kulihat Mister ada yang bilang yang paling banyak hasil oksigen itu plankton. Plankton, ya ini tuh salah satu yang itu dari dasar laut, nah di laut. Tapi kan plankton sekarang juga kan kehidupan plankton kan dipengaruhi dari apa namanya juga dipengaruhi oleh apa ya? Plankton ini kan dimakan sama paus kan ya? Ya kayak pastilah siklus-siklus yang ada di dalam
Soalnya kan di bumi ini kan harusnya dia punya siklus kan ya. Ya kenapa bisa hujan, kenapa bisa kemarau begitu kan? Itu harusnya punya siklus. Tapi ketika kita lihat sekarang kan ada banyak hal yang mempengaruhi siklus itu terganggu gitu. Ya, tapi kalau misalnya sendiri ya mungkin plankton karena kita kurang tahu mungkin plankton itu ketika dia berinteraksi di dasar laut di laut mungkin bisa langsung menghasilkan oksigen. Tapi menurut Mister ya makanya sering dibilang itu adalah hutan, itu adalah paru-paru bumi gitu. Saya kayak ya kalau misalnya semakin banyak hutan semakin bagus udaranya begitu. Ya, kalau misalnya ya itu yang Mister. Tapi plankton ya memang juga salah satu plankton yang mempengaruhi begitu. Ya. Oke, ada lagi? Oke, Mister mau tanya, neon ini digunakan untuk apa kira-kira menurut kamu? Neon. Lampu neon itu yang nyala-nyala dalam gelap. Iya, lampu neon ya. Lampu neon juga digunakan. Kalau metana, gas metana, ada yang tahu gas metana digunakan untuk apa? Metana. Ini lihat ininya. Biogas. Ya. Metana ini digunakan untuk biogas. Ya, metana ini dihasilkan dari dari kotoran sapi. Nanti akan dibuat satu wadah, dikumpulin, itu akan menghasilkan gas. Ya, sebenarnya juga kotoran manusia juga bisa menghasilkan gas metana ya. Oke, kita akan lanjut. Adakah kita lagi? Oke, nah ini kandungan mineral utama di air laut. Ya. Ternyata yang banyak di air laut itu adalah apa coba? Air laut itu ya 90%, ya 96%-nya itu ya, air laut itu terdiri dari air. Dan sekitar 33,95% itu ya terdiri dari garam. Ya, 3,5% lah garam yang ada di air laut. Ya, garamnya itu ada banyak ya, ada garam klorida, ada garam sodium itu Na ya, ada garam sulfat ya, ada garam potasium itu kalium. Ya. Jadi kalau kamu lihat air laut sekarang ya kamu lihatlah yang lebih banyak air laut kan, lebih banyak lautan dibanding daratan, ya lebih luas lautan dibanding daratan. Dan ternyata ya air laut itu ya kandungannya segini 96,5% itu air, 3,5% itu 3,5% itu garam. Garamnya itu terbagi beberapa jenis ya, ada garam klorida. Ini garam klorida ini yang bisa kita makan ya, garam dapur NaCl, ada garam sulfat, ada yang sodium, sama ada potasium, kalsium, magnesium juga ada. Ya, ada mineral. Ingat di air itu ada kandung mineral. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, nanti ya yang menjadi aktivitas kamu setelah ini, ya, ini juga sekaligus mempersiapkan untuk materi ke depan, untuk pertemuan minggu depan. Silakan cari ya. Kita akan mulai bahas dari kita akan bahas dari sifat-sifat unsur golongan gas mulia ya. Jadi silakan setelah ini kamu cari ya sifat-sifat unsur gas mulia ya, mulai nanti dari helium ya, kamu pelajari ternyata helium itu ya kamu lihat sifat-sifatnya secara kimia dan secara fisik ya, secara fisika, yaitu sifatnya kayak gimana. Nah, setelah itu kamu akan tulis ya, sila ini juga sekaligus untuk membuat catatan kamu ya, tulis catatannya di buku masing-masing gitu, sifat-sifat dari unsur gas mulia. Itu aktivitas kamu hari ini. Oke, itu saja penjelasan dari Mister. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Mister, itu catatannya di kompas. Oke, satu-satu. Silakan Felix. Misalnya kalau gas metana banyak di bumi, bagus ke buat manusia itu, Pak? Tidak, Felix ya. Tidak bagus untuk manusia ya. Tidak baik untuk kehidupan manusia. Kalau metananya banyak ya nggak bagus lah, Felix ya. Gitu.
Metana itu sama juga yang ada di kompor gas, sama rasanya kayak gitu. Coba kamu hirup itu. Nah, 2 menit aja kamu udah boleh ya kan. Silakan Maria. Mister, itu catatannya dikumpul pas masuk. Itu untuk catatan kamu tersendiri ya, silakan dibuat ya dari kamu sendiri, tulis sifat fisik dan sifat kimianya ya. Kalau ada penjelasan lain silakan ya. Karena ketika kita belajar sifat fisik ya ataupun sifat kimianya, kita harus mengulas kembali materi tentang sifat-sifat sistem periodik unsur, mulai dari cari-cari atom, keelektronegativan, afinitas elektron gitu. Jadi itu harusnya, itu yang ketika Mister bilang lengkapi catatan seperti itu, harusnya kamu udah sampai sana gitu. Harusnya. Tapi ini untuk diri kamu sendiri ya. Ingat, Mister sampaikan bahwa belajar kimia unsur itu kita akan belajar teori. Jadi saya harapkan kamu belajar banyak, belajar baca, dan catatanmu lengkap. Oke, itu saja. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Silakan dinyalakan kameranya. Mister akan screenshot sebentar. Ya. Nanti habis ini Mister akan telepon lagi yang nggak masuk di grup ini. Ya, Gabriel, habis itu Yandre, Ade. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ya, ingat aktivitasmu setelah ini, dan besok penerimaan rapor. Sampaikan ke orang tua, usahakan kamu datang. Ya. Itu saja. Silakan. Habis dari toilet, Mister. Aduh, ini selalu alasan klasik ini. Ya nggak apa-apa, nak. Ya, bisa juga nggak tahu kalau kamu dari toilet atau enggak. Ya, itu tergantung kamu sekarang, ya. Ya, nanti Mister akan kirim videonya juga di YouTube Mister. Kalau kamu mau nonton, silakan. Ya. Terima kasih. Saya persilakan. Pak Moses saja yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami telah selesai belajar kimia unsur. Ada banyak hal yang sebenarnya kami harus tahu, Tuhan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami terhadap apa yang Tuhan berikan terhadap ciptaan-Mu. Biarlah Tuhan menolong dan menumbuhkan kami di dalam proses belajar mengajar kami masing-masing. Engkau juga memberkati kami di dalam mengerjakan tanggung jawab kami sebagai siswa, sebagai guru di tempat ini. Engkau memberkati setiap kami, Bapak. Berkati teman-teman kami yang masih belum bergabung hari ini. Biarlah juga Tuhan boleh menggerakkan hati mereka, berikan hikmat, berikan kekuatan bagi mereka, Tuhan. Besok kami akan melaksanakan penerimaan rapor. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap kegiatan yang boleh dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapak. Waktu kedepannya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Sudah mulai keluar. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Sama.